Oke guys, balik lagi sama gue, Adit. Kita kan ngomongin lagi soal kura-kura Ambon Batok, ya kan? Nah ini sempat ada yang pernah nanya sama gue, ini kalau kura-kura Ambon ini airnya setinggi apa sih? Ya tingginya sih bagusnya tuh setinggi batok mereka aja, gitu kan? Nah setinggi batok mereka agak lebih dikit lah, gitu. Nah kalau mau dikasih daratan sih boleh aja, cuman juga harus dilihat tinggi dari bakat tuh berapa. Kalau ini kan tingginya ini kalau ini kan tingginya cuma 20 cm, ya kan? Lebarnya 60, lebarnya 40, panjang 60 gitu kan. Jadi kalau dia mau dikasihin daratan lagi tengah-tengah sini gitu, tengah-tengah sini, ya tingginya harus lebih dari 20 cm gitu, supaya mereka bisa naik gitu ya, biar nggak keluar. Nah itu biar nggak keluar intinya, lebih harus lebih tinggi supaya mereka pas naik mereka juga nggak keluar gitu. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting tingginya jangan sampai jangan terlalu rendah juga gitu kan. Kalau tinggi cuma segini nih bahaya, karena kan mereka makhluk berdarah dingin ya, reptil gitu kan. Jadi jangan sampai mereka tuh mengalami bukan mengalami sih, ya kayak orang aja lah gitu kan. Separoh kerendam kayak orang kebanjiran, separoh kerendam separoh enggak kan pasti sakit. Mending kerendam sekalian, enggak sekalian gitu. Nah itu salah satu cara untuk mencegah kalau mereka nanti masuk musim dingin yang mana ada penyakit yang sangat mematikan, yaitu pneumonia, ya kurang lebih lah ngomongnya begitu, pneumonia. Nah itu penyakit yang sangat-sangat riskan. Terus gue juga menganalisa kenapa kalau orang bilang kura-kuranya airnya setengah aja gitu kan, kalau lagi banyak itu setengah. Karena kalau airnya cuma setengah batok mereka itu mereka akur gitu, nggak akan saling nyerang. Tapi kalau mereka di atas tempurung sama gitu ya, atau mereka kerendam, nah mereka akan fight gitu. Awalnya akur, tapi lama-lama nanti mereka fight, akan mencari teritorial mereka masing-masing. Karena kura-kura itu basicnya hewan soliter, menyendiri gitu ya. Mereka berkumpul tapi ya nggak terlalu kayak ayam, kayak ikan, bebek, kucing gitulah. Mereka lagi kecenderungannya itu sendiri gitu, bertahan hidup sendiri. Oke. Nah ini kita mulai aja isi air seberapa sih bagusnya. Oke. Yang penting jangan terlalu penuh. Kalau penuh juga sampai segini juga mereka bisa lepas. Ya setengahnya aja lah, lebih dari batok gitu ya, sampai mereka kelihatan ngambang-ngambang dikit. Nanti kita matiin airnya. Oke, kita mulai aja isi airnya. Nah ini juga gue sambil kita liatin lagi mereka beradaptasinya bagaimana nih dengan kandang baru, dengan warna kandang yang baru. Nah, apakah mereka akan cepat beradaptasi atau mereka lambat beradaptasi? Mudah-mudahan itu cepat.
Ya ini gue kandangnya ini guys, ini kandang gue beli second aja ya, nggak apa-apa kandang second boxnya ini gue beli box second, nggak apa-apa, yang penting boxnya nggak bocor gitu, karena repot udah second bocor gitu kan. Nah, itu yang kita hindari. Nggak apa-apa second bocor, kura-kuranya juga nggak komplain kok. Nah ini masih masih setengah begini, mereka akur. Gue coba matiin dulu ya, kita lihat ya. Kan akur kan, akur, nggak akan ada saling nyerang, nggak akan saling apa. Tapi nanti kalau udah mulai penuh, nah terus kita kasih makan, mulai deh kelihatan deh siapa yang akan menjadi penguasa teritorial gitu. Mereka nggak, ya mereka akan saling ini aja sih, saling mengusik satu sama lain, tapi nggak akan ya sejauh ini sih kalau kurang gue nggak saling menggigit ya, paling mereka langsung pindah aja gitu, saling geser. Nah, musik kayak gini mereka masih anteng, yang satu masih ngalah sama yang satu. Makanya kalau di toko kura-kura atau toko binatang ya layarnya mereka jarang kasih banyak gitu, supaya juga kura-kuranya kelihatan aktif ya kan, terus nggak ribut-ribut lah kura-kuranya. Ini nggak kenapa-napa kan ya, kan karena kita penuhin sesuai standar. Ya kan, udah mulai jalan tuh, udah pada bergerak tuh sama lain tuh. Nah, mulai cari makan tuh, mulai ngecek ini itunya, belum air. Biarin dulu sampai kira-kira mereka badannya agak-agak mau ngambang-ngambang gitu. Nah tuh lihat, oh mulai ribut tuh kan. Oke, kita ambil, kita mulai matikan dah karena ini udah mulai ngambang nih. Oke, kita matikan. Oke, airnya udah gue matiin, ya kan. Nah, jadi cukup segini aja. Kalau mau lebih lagi dikit boleh. Yang penting dia ini jangan sampai kesulitan untuk ngambil napas dan ngambil makanan, ya, gitu. Tuh, yang ini nanti mau gue pindahin. Ya kalau buat seekor dong mah box ukuran 60 kali 40 kali 20, ada yang jual 23 ya nggak apa-apa. Nah tuh mulai tuh teritorial, miring-miring ya kan, kayak ayam mau berantem tuh, dicium-cium terus apa lu katanya. Ya.
ya gitu. Jadi kalau kenapa di toko-toko itu air cuma setengah, ya menghindari perkelahian. Nah, apalagi kalau toko-toko kan tempatnya sempit. Oh iya, kura-kura juga kalau mereka bereproduksi juga di dalam air, ya mereka butuh air untuk reproduksi. Nah, nanti kita akan geser ke kura-kura gue yang memang indukan, yang udah jadi indukan. Ya. Nah, eng, oh, mangap tuh mulutnya tuh, kan, oh, ya, satu pasti ngalah. Oke guys, sekian dulu videonya untuk pengisian air kura-kura. Intinya adalah, ya kalau kalian nggak ada daratan, ya kan, ini tinggiin lagi, ini kayaknya mau gue tinggi lagi sedikit supaya mereka dapat bisa makannya. Terus kalau kalian mau kasih daratan, tinggi ini harus lebih dari 20 cm. Makin tinggi makin bagus. Ya supaya apa? Supaya kura-kuranya nggak keluar. Ya guys, sekian dulu video gue ini daripada mau berantem nih kura-kuranya ya. Sekian dulu video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. See ya.